Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Ria di Ambong Channel. Dan cerita saya hari ini, saya pergi ke kos BB dan saya bersama teman saya sedang membetulkan m-banking. Kebetulan m-banking teman saya ada masalah ya. Dan di sana ternyata di depan KJRI mengadakan demo yang diadakan oleh JBMI ya, kalau tidak salah, organisasi di Hong Kong ya. Dan sedikit lebih banyak saya menangkap apa yang mereka sampaikan di sana. Dan saya setuju dengan adanya organisasi di sini ya. Organisasi tersebut saya setuju. Mereka lah yang membantu para buruh migran mendapatkan hak-haknya di Hong Kong, dan mereka lah yang siap menerima pengaduan dari para buruh di sini ya, para pekerja di sini. Sedikit lebih banyak saya mengerti bahwa di sini kami mendapatkan hak-hak kami dan kami harus mengikuti peraturan juga di sini ya, tentunya ya. Dan ternyata setelah saya mendengar dari demo tersebut, masih banyak para buruh migran yang kerja di sini mendapatkan banyak tekanan, mendapatkan banyak seperti ditindas ya dengan negara kita sendiri tentunya ya. Dan di sini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata sekarang lagi marak ya, lagi banyak kasus tentang paket ya. Kami di sini para buruh migran ingin memaketkan ke Indonesia, tapi ternyata di Indonesia kami masih ditarik bea cukai. Entah kenapa Indonesia memperlakukan seperti itu. Bahkan ya, ada salah satu para buruh migran di sini, paketan mereka diganti dengan sampah. Apakah begitu layak? Tentu tidak, bukan? Kita di sini pun kalau mau paket, kita harus kumpulkan satu demi satu, nggak langsung beli terus dipaket, tidak. Kami di sini tentunya masih ada tanggungan yang lain ya, mungkin tanggungan rumah, biaya sekolah, biaya mungkin ada hutang ya di rumah, mungkin ada biaya orang tua, mungkin lagi sakit atau gimana, kita tidak tahu kan. Dan mirisnya pihak paket Indonesia sangatlah miris, sangat tidak baik ya tentunya ya. Dan di sini juga mereka juga share bagi siapa saja yang mengalami hal yang tersebut bisa diadukan ke mereka. Mereka juga ada sampaikan tentang job hopping. Job hopping itu seperti kita ganti-ganti majikan ya. Dia bilang semua masalah yang ada di buruh migran, KJRI menuduh masalah itu dari kita. Sedikit lebih banyak saya ada merekam ya demonya tadi, karena saya nggak bisa lama-lama karena tadi di sana banyak orang dan HP jadul tidak bisa merekam lebih banyak. Saya akan share kepada kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai bertemu kembali teman-teman. Ketika job hopping, mungkin kawan-kawan di sini banyak yang pernah atau bahkan pernah mengalami job hopping. Nanti akan ada penjelasan dari kawan-kawan perwakilan organisasi yang menuntut untuk kesejahteraan bersama. Ini bukan kesejahteraan organisasi saja ya Mbak ya, tapi kesejahteraan buruh migran yang ada di Hong Kong dan di seluruh dunia. Yang pastinya hari ini kita di sini dengan izin yang sudah disepakati oleh pemerintahan Indonesia maupun pemerintahan Hong Kong menyuarakan suara-suara kita. Jadi kawan-kawan di sini yang ingin mendukung ataupun ingin bersolidaritas itu diperbolehkan ya, tapi kita tidak boleh masuk di barisan sini karena memang di sini aturannya kita
tidak boleh lebih dari 49. Nanti akan ada 3 grup dari organisasi yang akan menyuarakan tuntutan-tuntutannya. Jadi mungkin kawan-kawan di sini bisa menyimak ya sekalian. Jadi kenapa kita di sini berdiri di sini? Ini demi kita semuanya, buruh migran yang ada di Hong Kong, bukan hanya untuk organisasi. Karena kita di sini sesama buruh migran harus memperjuangkan hak-hak kita, harus menyuarakan suara kita. Jadi dengan diam itu tidak akan ada hasilnya. Maka kita di sini aksi damai dan aksi di depan KJRI yang biasanya kita diperbolehkan di situ ya. Oke Kak Sumber. Tidak hanya itu saja, bahwasanya selama ini JPMI juga memperjuangkan upah yang mana upah buruh migran masih rendah karena kawan-kawan yang ada di Hong Kong selama ini masih terlilit hutang. Benar apa tidak sebenarnya? Benar. Belum lagi kawan-kawan tadi yang sudah disampaikan oleh Yesus tadi bahwasanya masih banyak yang dipotong oleh agen atau potongan PT. Siapa di sini yang tidak potongan PT angkat tangan? Siapa yang potongan PT angkat tangan? Ya, semuanya pasti ya Kak Sumber. Dan hari ini kita sudah mempersiapkan untuk menyuarakan tuntutan kita, mengusung tuntutan untuk didengar dan dibaca oleh KJRI agar memperbaiki aturan dan juga mekanisme dalam pengaduan. Karena selama ini KJRI masih belum mendengarkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Benar apa tidak? Betul. Dan memberikan wara-wara bagi kawan-kawan setelah aksi dan foto bersama nanti kawan-kawan keluarnya lewat sana ya. Sudah dikasih tahu sama pihak polisi, jadi kawan-kawan nanti ke sebelah kiri. Ya, terima kasih. Oke, jadi di sini kita sedikit ingin menjelaskan sebelum nanti ada penjelasan dari kawan-kawan organisasi yang mewakili ya. Bahwasanya kita kan sebentar lagi akan mendekati Ramadan nih. Bahwasanya di sini sholat Idul Fitri itu kan masih minta izin, kadang itu pun gak diizinkan ya. Meskipun ada surat yang meskipun pernah KJRI memberikan surat izin untuk majikannya, tapi pada kenyataannya tidak semua kawan-kawan itu dapat izin. Maka di sini kita juga ingin menuntut hari libur itu Idul Fitri itu dimasukkan di hari libur kita. Benar. Karena perlu diingat di dalam tahun ini libur sudah ditambah 13. Libur nasional sudah ditambah 13, yaitu selain hari Natal juga hari Hindu. Maka kami sebagai orang Muslim harus memperjuangkan hari raya sebagai hari libur kita. Setuju apa tidak? Setuju. Ya, terima kasih. Karena ini memang tidak hanya hari libur ya, tapi kita juga diberikan jam istirahat dan jam sholat. Karena memang banyak kawan-kawan di sini yang nggak boleh sholat sama majikannya. Benar apa benar? Betul. Ya, karena memang banyak sekali sholat itu dianggap sama orang sini, sama majikan sini itu kita syirik atau menyembah apapun. Tapi kita harus menyuarakan jam istirahat untuk diizinkan sholat selain dimasukkannya Idul Fitri sebagai hari libur kita. Ya, Benar. Dan selain itu kontrak mandiri juga masih menjadi pokok bahwasanya potongan agen yang semakin tinggi itu adalah salah satu sumber dari dilarangnya kontrak mandiri. Bahwasanya dulu kontrak mandiri pernah diberlakukan dengan syarat yang tidak manusiawi. Setelah itu dipangkas lagi boleh memperlakukan kontrak mandiri dengan majikan yang sama. Dan saat ini KJRI menghapus tanpa mensosialisasikan bentuk diskriminasi yang luar biasa dilakukan oleh KJRI. Kita teriakan hu kepada KJRI saat ini. ya, karena kenyataannya memang KJRI tidak lagi mempermudah kita untuk melakukan kontrak mandiri, tapi malah mempersulit bahkan menghapus. Karena ini sangat mendiskriminasi sekali ya, bahwasanya KJRI itu memberikan aturan undang-undang yang sangat mendiskriminasi ataupun tidak mempermudah kita.
Apalagi sekarang adanya aturan job hopping. Mungkin kawan-kawan tahu apa sih itu job hopping? Bahwasanya imigrasi dalam beberapa bulan itu sudah menolak beberapa ribu visa pengajuan. Karena adanya aturan job hopping ini, kita yang pindah majikan itu dianggap kriminal. Kalau dulu kita melakukan kriminal bisa di blacklist, sekarang pindah majikan tanpa alasan aja kita bisa di blacklist. Ataupun sampai yang ingin memutus kontrak, notice contohnya, ataupun majikan yang terminate ataupun break kontrak, semuanya itu kita yang dianggap salah. Bahkan kita rawan tidak bisa balik lagi kerja di Hong Kong hanya gara-gara ingin pindah majikan. Pada dasarnya kita di sini itu pengen sampai finish kontrak, bener nggak? Betul. Kalau majikan yang tiba-tiba memulangkan kita atau memutus kontrak kita bisa apa? Tapi kenapa imigrasi itu justru menuduh kita sebagai pelaku kriminal dengan memutus kontrak? Ini sangat tidak adil sekali. Aturan job hopping ini sangat tidak manusiawi sekali. Maka hari ini kita juga menuntut kepada KJRI untuk menghapus aturan undang-undang job hopping, di mana ganti majikan itu kita bukan melakukan kriminal. Setuju tidak? Setuju. Dan lagi peran organisasi di sini bukan sebagai pahlawan kepada kawan-kawan semuanya. Maka di sini kami JBMI dan juga organisasi aliansi lainnya mengajak kepada kawan-kawan semua untuk memahami hak dan memahami peraturan-peraturan yang sedang diterapkan dan bagaimana kita cara melawannya dengan baik. Gabunglah berorganisasi, jangan sampai waktu kawan-kawan terbuang sia-sia hanya tidak untuk hal yang positif dan untuk hal yang lebih baik untuk diri kawan sendiri. Di sisi lain, selama ini saat kawan-kawan mengadu di KJRI tidak dikawal oleh organisasi, maka KJRI akan Banteran ah. Oke, ho, thank you. Tame, Krisat, ho, halo. Oke. Ya, ini adalah salah satu bentuk diskriminasi ya. Sudah Namanya Bapak izin aksi, aja, masih ada. namanya demo harus bisik-bisik. Kalau namanya demo atau suara kecil, itu namanya bukan aksi, tapi kan omong-omongan kalian ya. Iya, Bener nggak? benar. Bingkai. Di mana-mana diskriminasi. Ya, terus ini adalah bentuk diskriminasi yang kita nggak boleh suara keras. Karena kita sekarang bukan lagi aksi ya, kalau suaranya kecil, kita lagi ngobrol nih. Ya, oke lah, kita ngobrol, mungkin pesan kita bisa tersampaikan oleh kawan-kawan. Pada dasarnya kita di sini aksi ini untuk menyuarakan semua tuntutan dari buruh migran. Bahwa dasarnya hari ini buruh migran itu masih diperlakukan sangat tidak manusiawi. Dimulai dari jam kerja panjang. Siapa di sini yang kerjanya panjang? Tapi pasti mayoritas ya, oke. Ini diakui ya, bahwasanya kawan-kawan di sini yang jam kerjanya panjang itu banyak yang tidak berani melapor. Karena kenapa? Karena resikonya itu bisa terkena tuduhan job hopping. Kalau kita melapor, kita diputus oleh majikan, kita lagi yang dituduh. Bahwasanya jam kerja panjang itu memang bukan manusiawi. Kita butuh istirahat. Kita perlu kesehatan kita dijaga. Tapi kalau yang jaga nenek ataupun anak kecil itu biasanya merasakan jam kerja panjang ya. Yang jam 2 dibangunkan, jam 3 dibangunkan. Karena kita sebagai organisasi menerima pengaduan setiap hari, itu hampir semuanya mengadukan jam kerja panjang. Bahkan tidak ada istirahat di siang hari. Jadi kawan-kawan di sini bersuaralah, jangan takut melaporkan. Maka dari itu laporlah ke imigrasi biar kawan-kawan tidak dituduh aturan job hopping. Karena dengan melapor paling tidak kita bisa menghindari aturan tuduhan job hopping yang dimana waya-waya sewaktu-waktu kawan-kawan diputus oleh majikan, kawan-kawan itu sudah memberitahukan ke imigrasi bahwa ini loh kondisi kerjaku. Aku niat bekerja di sini, tapi ini loh kondisi kerjaku. Apakah memungkinkan aku sampai finish kontrak dengan kondisi yang seperti ini? Bahkan banyak kawan-kawan yang mengadukan ke kita, makanan expired harus dimakan. Perlakuan apa ini? Ketika kita mengadukan ke KJRI bilangnya apa? Sabar.
sabar ketika kawan-kawan diberi makanan expired. Jadi di sini, mari kawan-kawan semuanya menyuarakan, jangan takut bersuara, jangan takut mengajukan kondisi kawan-kawan semua di sini. Ada lagi, setelah pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan zero cost, fakta kenyataannya hari ini buruh migran semakin potongannya itu semakin tinggi. Ya, bahwasanya potongannya semakin tinggi, namanya zero cost, kita tidak bayar nol. Tapi di bulan ini kita menerima puluhan, 25 dari PT yang sama itu yang dipotong sampai 6 bulan, 3.000 kali 6 bulan. Aku Bagaimana 3.100. KJRI mendampingi kasus overcharging ini, potongan yang berlebihan? Tidak ada pendampingan, kasusnya dipersulit, kasusnya sangat lama sekali, bahkan tidak ada keadilan untuk korban overcharging. Jadi kawan-kawan diganti dengan sampah, disuruh membayar pajak dan kena bea cukai. Ini sedang marak bahwasanya pengiriman barang sedang tidak baik-baik saja. Dan satu lagi syarat yang ditentukan harus menggunakan fotokopi paspor. Bahwasanya pengiriman barang tidak seharusnya atau tidak sewajarnya menggunakan fotokopi paspor karena itu adalah dokumen yang tidak diberikan kepada semua pihak. Dokumen rahasia ya. Mungkin di sini saya pengen tahu nih berapa orang di sini yang pernah ngirim ke Indonesia tapi kena bea cukai. Siapa? Banyak ada yang di sana. Ya, banyak kan? Ya karena memang dari kita menerima pengaduan itu banyak sekali yang kena bea cukai. Apa-apa lagi ini? Ini sistem apa lagi ini? Sampai kena bea cukai. Padahal yang dikirim adalah barang bekas, maksudnya barang yang sudah kita pakai ke Indonesia masih dibongkar. Setelah dibongkar tidak dikembalikan dengan rapi dan dikemas dengan rapi, malah ada yang mengadu kepada kita dalamnya diganti dengan plastik sampah. Sangat luar biasa. Ini memang perlakuan antara bea cukai atau memang orang paketannya. Ini yang perlu ditegaskan bahwasanya kawan-kawan yang mengalami paketan seperti itu jangan sampai tidak melapor atau hubungi informasi yang ada di Facebook. Kami sudah memberikan informasi kepada siapa saja. Ya, jadi kita di sini bukan hanya menuntut aturan hukum ketenagakerjaan di Hong Kong atau di Indonesia, tapi kita juga sedang menuntut bagaimana KJRI juga memfasilitasi kita di sini yang ingin kirim barang. Otomatis kenapa kita kirim barangnya di Hong Kong? Karena kita kerjanya di Hong Kong. Kalau orang Indonesia ya pastinya nggak bakalan mampu untuk beli barang banyak. Apalagi kita di sini kan beli barangnya murah. Murah itu pun nyicil. Barang $20, bea cukainya itu lebih dari $20. Ini apa-apaan? Hari ini kita di sini juga akan menuntut untuk KJRI memfasilitasi kita untuk pengaduan bea cukai. Halo. Oke, jadi kita sudah bisa memulai acara hari ini ya. Tes. Halo. Tes. Pak, menerima. Oke, hari ini kita mulai sekarang Kak Super ya. Jadi sosialisasi, maka aksi hari ini kita akan membukanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekali lagi ya yang di depan nggak ada suaranya nih. Semoga kawan-kawan yang menjawab selalu sehat selalu dan diberikan kelancaran untuk mengisi rezeki ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lengkap karena sifat Allah itu ganjil. Sekali lagi kita ucapkan salam, semoga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Union, serikat buruh resmi yang terdaftar di Departemen Hong Kong. Sebelumnya, saya akan mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional yang keberapa ya? Pokoknya selamat Hari Raya, Selamat Hari Perempuan Internasional untuk seluruh perempuan yang sedang berjuang, yang sedang meninggalkan keluarga, yang sedang meninggalkan anak saudara di perantauan. Semoga kawan-kawan sehat selalu dan majikannya baik, itu pastinya. Dan satu lagi, peraturan diperbaiki. Di sini, di Hari Perempuan, bukan lagi kita berbicara bahwasanya perempuan menjadi tulang rusuk, tetapi perempuan sudah menjadi tulang punggung keluarga. Benar apa tidak? Betul. Masih saja ditekan, masih saja diberi peraturan yang tidak manusiawi oleh pemerintahan Indonesia, pemerintahan Hong Kong, dan peraturan-peraturan lainnya di dalam rumah majikan. Perempuan sudah seharusnya dihargai, perempuan sudah seharusnya diangkat derajatnya, bukan lagi menjadi ketipak atau sudah menjadi tulang punggung dimanapun berada. Ya, yang kita akan juga perlu ingat, perlu sadari bahwa perempuan adalah setengah penyangga langit, yang artinya seluruh dunia tidak akan pernah maju kalau tidak ada perempuan. Sekali lagi tepuk tangan untuk perempuan. Tepuk tangan buat kita semua. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Itu teriakan centeng kita, bahwasanya kalau saya teriak masuk PT, masuk agen adalah pilihan, bukan paksaan. Kita bisa teriakan bersama-sama, masuk PT, masuk agen, Pilihan bukan paksaan. masuk PT, masuk agen, Pilihan bukan paksaan. we are worker, We are worker. we are worker, We are worker. Ngotek Hai Kongyan, Ngotek Hai Ngotek. Ngotek Hai Kongyan, Ngotek Hai Ngotek. Ya, mungkin kawan-kawan bisa memahami bahasa ya, bahwasanya kita di sini ini pekerja bukan budak. Jadi artinya ngote Hai Kongyan, ngote mai lotai itu artinya kita adalah buruh migran, kita bukan budak. Jadi tidak boleh diperlakukan layaknya budak ya. Benar. Dan untuk aksi sesi pertama ini yang akan menjadi pembicara adalah ATKI dan juga kami. ATKI adalah Asosiasi Buruh Migran yang ada di Indonesia, yang ada di Hong Kong, dan juga kami adalah gabungan Migran Muslim Indonesia yang ada di Hong Kong. Hari ini akan memberikan pidato, yaitu ATKI akan membawakan pidato terkait tentang job hopping. Apa itu job hopping? Kawan-kawan bisa mendengarkan, kawan-kawan bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh Mbak Susi. Beliau adalah pengurus pusat dari ATKI bagian bendahara. Waktu dan tempat kami persilahkan. We are worker. We are Muslim. We are worker. We are Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Subhanahu Allah Ta'ala dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Hari ini saya akan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah Hong Kong melalui KJRI Hong Kong terkait aturan job hopping atau tuduhan gonta ganti majikan. Seperti kita ketahui, semenjak pandemi COVID-19, PMI adalah kelompok yang paling rentan dan selalu mendapat perlakuan yang tidak adil. Betul tidak? Betul. Salah satu contoh konkretnya kondisi kerja yang buruk seperti majikan yang melarang PRT yang
diberi makanan yang layak, jam kerja yang panjang, akomodasi yang tidak layak, tidur di dapur, di toilet, ruang tamu yang mengakibatkan PRT migran tidak punya ruangan privasi, dan tidak sedikit yang sakit dan stres karena istirahat kurang. Hal ini menyebabkan banyak PRT migran yang memilih untuk memutuskan kontrak yang karena memang kondisi kerjanya buruk dan bukan untuk mendapat gaji yang lebih besar seperti yang dituduh oleh pemerintah Hongkong terhadap buruh. 2.833 lebih aplikasi visa karena ditolak karena kecurigaan adanya job hopping yang jumlahnya mungkin akan